Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang mengenal alat transportasi. Nah, kita baru akan mengenal alat transportasinya ya. Belum kita belajar jenis-jenisnya. Kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang jalan dan fungsinya. Nah, hari ini kita mengenal transportasi. Transportasi itu apa ya? Alat transportasi masih dalam pelajaran geografi kelas 1 bersama Bu Hikmah. Anak-anak, apa sih alat transportasi? Nah, berikut adalah pengertian alat transportasi. Alat transportasi adalah suatu alat yang digunakan manusia untuk bepergian dan mengantarkan barang ke suatu tempat. Alat transportasi juga sering disebut dengan kendaraan. Nah, anak-anak, kendaraan apa yang kamu gunakan ketika ke sekolah atau pergi atau bepergian? Ya, ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor, atau ada juga yang menggunakan mobil. Semuanya adalah sama-sama jenis kendaraan yang bisa menghantarkan kamu dari rumah ke sekolah atau ketika kalian akan bepergian ke suatu tempat. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Yunus ayat 22 bahwa manusia itu bisa berjalan di mana? Bisa berjalan melalui darat atau juga melalui lautan atau air ya, lautan, sungai. Jadi dua tempat berjalannya manusia yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu darat dan laut atau air. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Begitu juga Allah sudah menyampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 12 dan 13. Ayat 12 Allah sudah menyampaikan, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Jadi Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan. Selain itu juga Allah sudah menciptakan kendaraan bagi manusia yang sudah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu kapal, begitu juga untuk kendaraan di air atau di laut. Dan hewan ternak. Hewan ternak apa sajakah yang bisa dijadikan kendaraan? Ya, ada kuda, ada unta, ada keledai, ada sapi atau kerbau. Nah, hewan-hewan yang diciptakan Allah itu bisa digunakan oleh manusia untuk menjadi kendaraan dan mempercepat perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dijadikan kendaraan. Dari hewan-hewan tadi, kira-kira yang mana ya yang paling cepat? Ya, tentu saja kuda, karena kuda larinya lebih kencang ketimbang unta, keledai, sapi maupun kerbau ya, lebih lambat biasanya. Yang paling cepat adalah kuda. Jadi kalau kendaraan darat zaman dulu itu adalah hewan. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan dalam surat ke-13-nya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-13, agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai. Jadi Allah sudah menciptakan kendaraan yang
tidak yang nantinya manusia ketika naik kendaraan, kalau dulu kendaraannya adalah hewan dan kita naik di atas punggungnya, lalu mengingat nikmat Allah. Sehingga ketika kita naik kendaraan, diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Apa doa yang diucapkan? Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai. Nah, inilah doa naik kendaraan. Ada yang hafal? Ya, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu adalah doa naik kendaraan. Diulang lagi ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu adalah cara kita untuk mengingat nikmat Allah ketika kita naik ke atas kendaraan. Kalau sekarang ya kendaraan apa saja yang kita naiki? Sepeda, motor, atau mobil, atau kereta, atau apa saja, pesawat ya. Boleh kita membaca doa ini. Nah, inilah adab seorang muslim ketika akan naik kendaraan. Nah, tugasnya hari ini coba kalian setorkan hafalan doa naik kendaraan seperti yang sudah Bu Hikmah contohkan. Tapi kalau ada yang sudah hafal doa untuk naik kendaraan laut, ada beda lagi ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu adalah doa khusus naik kendaraan laut. Nah, silahkan kalian hafalkan doanya, kemudian disetorkan dengan voice note. Nah, demikianlah pelajaran geografi hari ini. Semoga kalian bisa memahami manfaat dari kendaraan atau alat transportasi. Nah, sampai di sini dulu kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.